terjadi di dalam hati saya. Terus bagaimana cara untuk menghilangkan kekeruan ini? Isi makhluk, suwarul akwan, gambar makhluk yang melekat di dalam hati kita. Tanya bagaimana faktulu, udah patenono rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan atau di luar kita makhluk yang melakukan. Iman rasa yang makhluk yang melakukan itu sampai lepas. Kalau ini sampai tiadakan rasa keakuan makhluk, maka di situ akan muncul rasa keakuan urip dalam dan di luar jenengan. Jikalau masih belum bisa, maka dalam makalah lain beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala. Ojo kok tinggal no dzikir itu, tetap lakukan terus, walaupun li adami khudurika ma'allah, walaupun tidak ada kehuduran hatimu terhadap Allah, tetap lakukan dzikir itu, tetap. Sebab dengan cara menghilangkan rasa keakuan makhluk di dalam diri kita inilah faktulu anfusakum, cara untuk membersihkan, menghilangkan makhluk-makhluk yang sudah melekat di dalam hati kita, sehingga iman kita terhadap makhluk yang melakukan. Bapak Ibu, jenengan sudah tahu laksana baju kalau kotor iku harus dicuci. Tingkatan kekotoran iku juga ada yang ringan, ada yang sedengan, ada yang berat, tergantung kotoran yang melekat. Kotoran sing paling melekat, sing wangel iku garwa. Jenengan kali kula sik merasa punya garwa, iku garwaku, gak lagi gak perempuan, iku anakku, iku dunyaku. Paling ngawabut niku tentang syahwatud dunya wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pertama garwa, nomor 2 konatiril mungkontoroh, anak. Ketiga walbanin, anak. Konatil mungkontoroh yang ketiga dunya brono, sandang pangan papan. Kongkon ngelepas iki duduk omahku, awabet nggih. Wah, apa maneh garwa, duduk garwaku, wabot. Tapi iku wajib Pak, secara ruhaniah wajib sampai tiadakan. Sampak-sampak mohon maaf, jangan disalahkan. Para masyayikh kita dulu, para aulia dulu, sampak tinggalkan bojo anak dunya brono secara fisik ya di situ alasannya. Padahal itu hanya secara rohania. Oleh karena beliau berpendapat, berhubung aku nyedeki garwa, mesti merasa itu garwaku. Wis tinggal ae. Urusan buri dipek wong terserah. Wabot Pak nggih. Wabot. Dulu zaman Antara Yono, antara wayah yono ngilmu, mudah Pak. Sekarang antara bugo, antara wayah bugo badokan, murah sandang, murah pangan, murah garwo. Sampai tinggal di tenggone PA, Pengadilan Agama pedotan niku sak pirang-pirang Pak. Lho nggih,
Kula niki sering ngetutake warga kula niku cerai iku sik nom-nom ngono. Si anak siji, anak loro. Makane sampeyan golek pedotan akeh ngimpi Dulu para masyayikh guru-guru kita akhirat, mengapa dia berani untuk meninggalkan semuanya? Mungkin nggih sampean kenal di Ngoro itu yang ada di mana itu Kandangan Gus Komari. Sobone ana ngene kali. Tahu kenal nggih Gus Komari, wong Kediri paham Gus Komari. Itu karena beliau ruhaniyahnya itu khawatir engko nek nyedek bojo aku durung kuat ruhaniyahku, akhirnya ngaku-ngaku. Lah niki persoalan nih. Lah terus antara bugo ini dos pundi Pak? Ya wis ngeten mawon. Ora usah ditinggal secara jasmani. Ruhaniyahe sak oleh-oleh. Bila sampai tinggal no tenan, gak usah metu teko maning kamar, gak usah metu. Lha ngoten mawon. Umpama gendeng ya gendeng ning jero kamar. Itu caranya sampean kali kula untuk mengusir makhluk yang sudah masuk. Dalam makalah lain, Allah akan menyalakan cahaya makrifat dalam hati seseorang dikarenakan hamba itu selalu berzikir. Niku lho, prosesnya cahaya makrifat itu di situ. Kan gini, di dalam ruh atau hati ada rasa atau iman. Jikalau ini dikembangkan iman ini menjadi ihsan, maka akan bertemu cahaya makrifat. Di dalam cahaya makrifat itu ada hidup. Itulah wujudnya Allah. Akan ketemu. Makanya la tatruk adzikra walaupun li adami, dzikir Anda li adami hudurika ma Allah. Belum ada kehuduran, tetap dzikir iku jalankan. Wis. Sampak-sampak pentingnya dzikir. Dalam surat Al-Ahzab itu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikron katsiron. Kongkon perbanyak oleh dzikir. Apa dzikir jahri siri? Bukan. Itulah yang kusebut dzikir sebagai pengusir penjajahnya ruh, adalah sirul asrar. Sebab siapa yang berzikir tersebut, maka Allah akan mengutus utusannya malaikah untuk masuk di dalam jagate hati, mengusir penjajah hati, yaitu nafsu. Baru kalau itu diusir, nyalalah lampu tersebut. Cahaya makrifat itu akan menyala. Kalau sudah menyala detik-detik itu juga, maka nyatalah wujud Allah di dalam pandangan hati jenengan. Pun itu satu. Nomor dua, am kaifa yarhalu, kaifa khalikoyo opo yarhalu bisa budal opo ati roh iku ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, sedangkan wahuwa khali utawi hati atau ruh iku muqabbalun bisyahwatihi, terikat terantai dengan kesenangan hawa nafsu. Apa bisa ruh iku berangkat budal suluk nuju kewusulan bertemu Allah? Sebagai solusine ya rantene kudu dilepas baru saged berangkat.
Nggih Pak, kalau rantene nafsu koyok ranti ning dohir penak, dilas saya pun saged protol. Apa yang dijadikan nafsu sebagai rantainya? Di situ dikatakan bisyahwatihi. Di dalam diri kita ada sifat basariyah, sifat yang miturut kesenangan manusiawiyah. Apa Pak? Kesenangan jenengan kali kula sebagai manusiawiyah. Nyun sewu. Nek wong lanang normal ya, mesti golek garwa. Sing belum punya garwa. Sing estri yang ngono. Tawa-tawa. Sapa sing gelem garwa? Lho ngoten. Sampai wong tua sendiri lu ngelarang anak ini kalau makan di depan pintu. Ojo nak, nanti jodohmu balik lah ngoten. Kalau kita sudah punya istri, punya suami, apa langkah selanjutnya sifat basariyah? Ya pingin punya anak lah ngoten nggih. Iku sifat basariyah semuanya. Sifat basariyah. Kalau sudah punya anak, apa selanjutnya sifat basariyah menuntut terhadap diri kita sendiri? Sandang, pangan, papan, ya kudu kecukupan. Kalau bisa lebih estu. Rumah ya kudu sing gede. Paling tidaklah punya rumah, ngoten. Nanti kalau sudah punya rumah, perabotan jero ya kudu penuh. Ini sifat basariyah Pak. Tuntutan sifat basariyah yang muncul dari nafsu nafsiyah dalam diri kita. Akhirnya ruhaniyah terbuai dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan nafsu di dalam hati kita terbuai karena memakai logika, akal. Wis, kalau sudah punya rumah, kalau bisa ya punya kendaraan. Paling tidak roda 2, sing isok diuntir, gak dipancal. Sebab zamannya sekarang sudah tidak sepeda ontel, sepeda motor lah ngoten nggih. Sudah dikasih Allah, oke. Sifat basariyah menuntut hujan-hujan gini kalau penak ngaji budal kak kudanan ya punya roda 4. Begitu loh Pak, terus tuntutan nafsu nggak akan pernah berhenti. Ketepatan kita jadi kadus, pingin jadi kepala desa. Basariyah, wajar Pak, menungso. Kalau sudah menjadi kepala desa mungkin pengen jadi bupati. Kalau sudah dari bupati pengen dari gubernur. Semua mendukung ya Pak. Finansial oke, bisnis oke, bondo oke, budal. Sampai terakhir jadi presiden. Allah peringatkan, alhaakumut takasur, jikalau kau terus-terus seperti ini, kau akan lalai pada Tuhanmu, pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Lah hukum ini berlaku hanya bagi ahli hijab, ahli syuhud tidak. Karena ahli syuhud tahu Pak, dilarang oleh Allah tidak boleh berbuat fasad, kerusakan di atas bumi. Bukan bumi yang kumaksud niki dunyo. Yang kumaksud bumi ki awak jenengan iki. Inilah yang Nabi Musa peringatkan terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu hei kaumku telah berbuat dolim terhadap dirimu sendiri. Apa? Membikin Tuhan yang bukan Tuhan, yaitu dunia masuk dalam hati para kaum itu. Kalau bahasa Quran ini
bittikhadikumul ijlah, membikin anak sapi sebagai sesembahan pada zaman itu. Padahal itu kinayah, iku sanepan. Padahal anak sapi kalau dibiarkan menjadi sapi gede. Yo inilah Pak, nek gak garwa yo anak, nek gak anak yo dunya bro. Yo iku anak sapi kalau gak ndang dibeleh seperti kemarin ya, menjadi bapak sapi. Makanya bapak sapi langsung beleo, mboke sapi sampean beleo, cek gak mana disebut anak sapi. Enggak kita beleh sapi ini dohire, sementara sapi sing ono jero dibiarkan, rugi jenengan kalih kula. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa solusinya rantai yang ada pada diri kita yang dijadikan nafsu merantai kita, yaitu kesenangan sifat basariyah? Caranya bagaimana untuk melepas? Sama, sampai wajib kholwat Pak, wajib. Niki bagi jenengan sing kepingin ketemu Allah loh ya. Sebab manusia sak jagat itu tidak ada yang mau ketemu Allah. Enggak ada umat Islam yang ingin ketemu Allah. Inginnya suka ketemu kesenangan dunia. Kecuali mereka lah yang di dalam hatinya ini yarju liqa al-rabbihi, yang di dalam hatinya ada keinginan, harapan untuk bertemu Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, Az-Zumar, mohon maaf, ayat 17-18. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang tidak hanya mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, tapi mengimani. Bukan hanya dia mengimani aja, tapi dia juga mengamalkannya. Inilah yang kusebut sebagai kholwat atau uzlah. Wiritane ya zikir, ya kuwi pun. Baru Bapak Ibu rantai ini lama kelamaan akan merotol. Rantai ini akan terusir di dalam ruhaniyah jenengan yang mengikat, akan merotol sendiri. Akhirnya jenengan iku gak gampang ati iki kesensem dengan kebiare dunya.